Konflik ini disebut-sebut terjadi lantaran warga menolak penambangan batu andesit di kawasan tersebut. Lantas bagaimana awal mulai konflik dapat terjadi di desa itu? Salah satu bendungan raksasa yang akan dibangun adalah di Jawa Tengah, di Desa Wadas, Purworejo. Untuk membangun bendungan raksasa ini dibutuhkan material alam yang bernama andesit. Batu andesit ini banyak terdapat di Desa Wadas, sehingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan surat keputusan bahwa Desa Wadas menjadi bagian lokasi penambangan. Sebagian warga Desa Wadas pun menolak rencana penambangan tersebut. Pada Selasa 8 Februari 2022, beredar video di media sosial yang menunjukkan ratusan aparat datang ke Desa Wadas. Seolah-olah Ganjar ini buta huruf terhadap cara informasi menyebar. Jadi dia memang nggak, ya bagaimana mau jadi pemimpin kalau mengolah informasi aja nggak bisa itu. Lupakan aja kemampuan Ganjar untuk memimpin, karena terbukti dia cuma disodorkan aja dan nggak bisa mengambil konklusi. Dia nggak bisa bikin konklusi buat rakyat. Memastikan dari seluruh yang masuk ke saya agar yang kemarin diamankan dikeluarkan. Dan tadi alhamdulillah sudah dikeluarkan. Tapi cerita menariknya Mas Aiman, ternyata pada saat mereka tadi diamankan mereka main biliar. Mereka sempat main biliar. Terus kemudian ya pulang dikasih sembako, saya lihat ada bingkisannya, naik bus begitu. Jadi kita lihat bahwa pemerintah ini betul-betul sedang mengendalikan isu itu. Seolah-olah di situ nggak ada wartawan atau masuk wartawan asing melalui laporan-laporan wartawan lokal. Semua kita lihat peristiwa itu. Tetapi yang diperlihatkan adalah orang main biliar. Kan ini menghina, betul-betul menghinakan. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang semuanya gugatan itu ditolak. Artinya program pemerintah itu sudah benar, sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ya itu kesaksian dari warga. Jadi kita tinggal percaya kesaksian warga, keterangan pers dari Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud bilang nggak disiksa. Silahkan dicek, karena sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Ada orang ribut di lapangan. Ketika mau diamankan agar tidak ribut, lari ke rumah penduduk. Ya diangkut dari rumah penduduk itu, bukan dipaksa pergi dari rumahnya, tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk. Kepala Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Walhi Yogyakarta Adi menyebut warga sejatinya tidak menolak pembangunan bendungan bener. Namun warga Desa Wadas telah sejak awal menolak lokasinya dijadikan tempat penambangan material pembangunan bendungan bener. Kita juga memastikan bahwa ruang-ruang dialog sepertinya memang harus lebih intens lagi agar mereka yang kontra bisa menyampaikan pendapatnya, dan tadi itu disetujui. Dan saya tadi mendatangi lokasi Wadas yang sudah diukur ya, tapi karena yang saya temui yang sudah diukur ya mereka senang-senang saja begitu. Dan sesudah dilakukan pendekatan demi pendekatan, maka akhirnya mayoritas warga Wadas yang totalnya menguasai lebih dari 600 bidang tanah yang akan dibebaskan, setuju melepas tanahnya. Tentu dengan model ganti untung ya, bukan ganti rugi. Memang masih ada juga warga yang ragu-ragu, tapi mereka juga sudah condong untuk melepas bidang tanahnya untuk ditambang. Meski begitu, tetap saja ada beberapa warga yang masih tidak rela tanahnya dilepas dengan alasan kalau mereka nanti tidak bisa bercocok tanam ketika tanah mereka ditambang. Nah, disinilah masalahnya. Mereka yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM untuk meneror warga yang setuju melepas tanahnya. Saya Wahri Setianto, Kepala Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Apa betul warga yang pro banyak mengalami tekanan dari pihak kontra? Betul Pak, salah satunya Bapak Susanto di wilayah Barang, Desa Wadas. Dia pintu kunci gemboknya itu dikasih lem. Setelah Pak Susanto mau pulang tidak bisa masuk, dia juga ketakutan. Untuk saat ini dia ikut anaknya di Desa Kaluring.
Dan salah satu contoh lagi Bapak Sabar di Dukuh Winong, itu motornya dikasih garam dan pasir. Waktu itu Pak Sabar di pagi hari mau nyinater motornya, ternyata tutup, oli tersebut jatuh dan ada pasirnya. Dan saya sendiri juga mendapat teror di halaman depan rumah saya, itu disebar kasih bunga-bunga Pak. Tekanan atau teror sudah berapa lama Pak Kades? 1 tahun yang lalu Pak. Sebenarnya siapa para peneror itu? Para peneror adalah warga desa kami, warga desa Wadas. Tapi waktu ada patroli yang dilaksanakan dari Kapolres maupun dari Polsek Kecamatan Bener, itu dihadang. Itu ada warga yang dari luar desa kami Pak. Ada sekitar 30-an orang yang mengaku warga Wadas menghalang-halangi pengukuran oleh BPN itu. Dan bukan itu saja, mereka juga melempar batu ke polisi dan memprovokasi warga yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan turut mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah dengan tetap silahkan yang mau melakukan pengecekan. Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas. Itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. Yang masalah adalah berita-berita di media sosial dan media mainstream yang seolah-olah mengabarkan bahwa di Wadas itu terjadi kerusuhan besar. Ada sebuah peristiwa di mana warga yang menolak mengancam warga yang setuju, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Warga yang menolak diukur, kemudian lari dikejar warga yang setuju. Mereka sembunyi di dalam masjid. Polisi langsunglah mengamankan situasi dan menjaga di luar masjid. Nah, foto dan video polisi yang membuat perimeter dan menjaga di luar masjid inilah yang kemudian diviralkan dengan judul "Polisi Menyerbu Masjid". Dan ributlah media sosial karena permasalahan itu akhirnya ditarik ke ranah agama. Silakan cek ke kantor polisi, cek ke desa Wadas, cek ke rumah sakit. Silakan. Nah, kepada yang suka memframing, membuat video-video seperti drama itu, saya kira supaya menyadari bahwa Polri, BIN, dan BAIS punya alat untuk tahu bahwa itu semua adalah framing buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang dialog akan kita buka dan damai mesti kita ciptakan. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam menghandle, termasuk mungkin terjadinya friksi dan kekerasan. Maka kami minta maaf tadi. Dan untuk itu kami minta agar masyarakat yang ada di situ bisa saling menghormati agar proses berikutnya nanti bisa berjalan dengan baik begitu. Sejak Jokowi menjadi presiden, masalah ini yang selalu mengganggu pikirannya. Dia berasal dari rakyat kecil dan terbiasa berpikir sebagai rakyat kecil. Maka ketika berkuasa, Jokowi menancapkan visi bahwa dia harus membangun ratusan bendungan raksasa di seluruh Indonesia supaya ketahanan pangan kita terjaga. Ini mimpi besar dari seseorang yang bertubuh kecil. Dan Jokowi juga nggak main-main. Banyak bendungan raksasa yang sudah dibangunnya dalam masa periode pemerintahannya. Ada bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, bendungan Ragnamo dan Rotiklot di NTT, bendungan Tritip di Kalimantan Timur, dan banyak lagi. Ini bukan masalah legacy, ini sudah masalah visi. Bendungan ini nantinya akan dinamakan Bendungan Bener karena ada di Kecamatan Bener. Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, bahkan menjadi bendungan tertinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Apa sih pentingnya Bendungan Bener itu buat warga sekitar? Pertama, bendungan itu akan bisa mengairi 15.000 hektar lahan pertanian. Dengan begitu, mau musim kemarau kek, mau musim hujan kek, kita tetap dapat mengontrol air supaya petani bisa terus produksi. Kalau bendungan ini sudah jadi, maka petani diharapkan bisa panen 2 kali dalam setahun. Dan tentulah kalau begitu petani yang akan dapat untung.